Nah, halo, kembali lagi bersama saya Ketut Perdana Subakti. Pernahkah kalian bertemu dengan bule dan melakukan percakapan sedikit atau mungkin chattingan dengan orang luar dan menemukan kata-kata yang tidak kalian mengerti atau mungkin kalimat yang artinya agak aneh mungkin ya. Nah, berikut ini merupakan beberapa hal-hal yang memungkinkan buat kalian bingung dalam bahasa Inggris. Stay tune ya, cek video kali ini. Berikut 3 hal yang mungkin membuatmu bingung dalam bahasa Inggris. Pernahkah kalian mendengar homophone dalam bahasa Indonesia? Nah, dalam bahasa Inggris, homophone disebut dengan homophones. Jadi, what is homophones? Homophone is a word that is the same as another word, but it only have different in meaning. Jadi, dalam bahasa Indonesia, homophone itu merupakan sebuah kata yang memiliki pengucapan yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Contohnya, yang pertama, bang yang berarti laki-laki dalam bahasa Betawi atau bang yang berarti tempat menabung. Selanjutnya, yang kedua, ada masa dengan masa. Masa yang berarti waktu atau ingin bertanya, dan selanjutnya masa yang berarti keramaian atau berat. Dan selanjutnya yang ketiga ada sanksi. Sanksi yang pertama berarti ragu atau tidak yakin, dan sanksi yang berarti hukuman. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris ada beberapa contoh yang ingin saya berikan. The first one is to. To and to. To yang berarti dua, dan to berarti memberitahu tempat atau perubahan menjadi sesuatu, dan to yang berarti juga. Yang kedua ada for dengan for. For berarti 4 atau for berarti untuk. Selanjutnya yang terakhir ada piece. Piece yang berarti potongan atau bagian, dan peace yang berarti kebebasan alias tidak ada yang mengganggu. Sekarang, pernah tidak kalian menggunakan bahasa gaul? Pasti pernah dong. Mereka juga mempunyai bahasa gaul. Hal itu disebut dengan slang. What is slang? Slang is a word or phrase that are informal language. It can be specific to a particular group or people or context. Nah, dalam bahasa Indonesia, slang itu berarti bahasa informal yang biasa dituturkan dalam kelompok tertentu. Nah, sekarang beberapa contoh dari bahasa gaul di bahasa Indonesia. Yang pertama, galau, yang berarti perasaan tak menentu. Yang kedua, ada sotoy atau sok tahu. Yang ketiga, ada mager, yaitu malas gerak. Dan jomblo berarti tidak punya pasangan. Selanjutnya, dari bahasa Inggris, slang-slang dari bahasa Inggris. Yang pertama, dude, yang berarti seorang pria, or a guy. Selanjutnya, yang kedua ada kicks yang berarti sepatu atau shoes. Yang ketiga ada hot yang berarti sangat memikat atau atraktif. Dan yang terakhir ada tea yang berarti gosip. Sukma, come here. What? Look at that girl. That girl looks so hot. Jadi, pada contoh kali ini memperlihatkan bahwa dua orang tersebut terpikat akan seorang wanita, sehingga ia menggunakan kata hot untuk mendeskripsikan bahwa wanita itu menarik kepada temannya. Yang terakhir, pernah gak sih kalian menemukan kata-kata atau kalimat yang artinya mungkin gak diketahui dalam bahasa Inggris? Nah, kalau di Indonesia itu jarang digunakan sih, tapi dalam bahasa Inggris hal tersebut sering digunakan untuk mengomentari seseorang. Yups, hal itu disebut dengan idiom. What is idiom? Idiom is a phrase or expression whose meaning can't be understood from the ordinary meaning of the words in it. Yang berarti dalam bahasa Indonesia, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu sesuatu ungkapan dari seseorang yang artinya tidak bisa diartikan secara kata per kata.
Idiom dalam bahasa Indonesia contohnya yang pertama yaitu gulung tikar yang berarti bangkrut. Yang kedua ada kepala batu yang berarti sulit dinasehati. Dan yang ketiga ada buang angin. Dan yang keempat ada buah hati. But in English, have you heard about this? Pernah kalian dengar seperti ini? Yang pertama ada golden boy. Dan yang kedua ada piece of cake. Dan yang ketiga ada kick the bucket. Pada video kali ini tampak seorang pemuda yang memainkan game dan ia menyelesaikan misinya dengan mudah dan menyebutkan kata piece of cake yang berarti sangat mudah atau easy. Could you finish this task? Huh? This task just a piece of cake. Look at this. Could you finish this task? Huh? This task just a piece of cake. Look at this. Nah, pada contoh kali ini, salah satu teman kami yang bernama Sukma dipanggil dengan sebutan Golden Boy karena kepintarannya dan memang ia sedikit spesial. Jadi, anggap saja dia orang yang membanggakan sehingga disebut dengan Golden Boy. Look Indra, our golden boy has come. Bagaimana menurut kalian? Apakah bahasa Inggris itu membingungkan? Apakah bahasa Inggris itu susah? Itu tergantung bagaimana kalian menanggapinya. Selanjutnya dari saya hanya bisa memberikan beberapa tips yang bisa kalian gunakan apabila menemukan sesuatu yang membingungkan dari kata-kata orang lain. Yang pertama, selalu baca kalimat atau dengarkan dengan baik untuk mencari clue dari kalimat yang ia ucapkan. Yang kedua, jangan pernah membaca kalimat tersebut dan langsung mengartikannya secara kata per kata. Anda perlu mencari tahu dulu konteksnya seperti apa untuk memahami arti sebenarnya. Dan yang ketiga, kumpulkan kata-kata tersebut dan carilah di Google. Karena sekarang Google udah banyak ada yang kayak gitu. Lalu, bagaimana dengan bertanya dengan orang lain? Itu sebenarnya tidak salah, namun tidak sepenuhnya benar juga. Karena itu juga tergantung dari orang yang ditanyakan. Siapa tahu dia jahilin kalian kan? Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal yang membingungkan dalam bahasa Inggris. Semoga info ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you for watching. Have a nice day. See ya.